Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kepada Ustazah Nur Azizah selaku pemateri pada kajian yang kami hormati, dan kepada Ayunda, Najah semua, serta teman-teman yang sudah bergabung dalam kajian rutin Nasyatul Asyah pada hari ini. Malah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat mengikuti kajian rutin Nasyatul Asyah untuk season yang ke-9. Tidak lupa salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, untuk materi kajian kita kali ini adalah menanamkan akidah pada anak dengan pendekatan sains. Sebagaimana kita tahu bahwa akidah merupakan hal yang utama yang harus kita tanamkan untuk anak-anak kita. Nah, materi kali ini nanti akan disampaikan oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Nur Azizah, Sarjana Sains, Magister Pendidikan. Sebelumnya kami akan perkenalkan secara singkat dulu, Ustazah Nur Azizah ini, beliau adalah dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Beliau juga Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Purworejo, juga anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo. Karena waktu yang sudah semakin siang, kita mulai saja kajian kali ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustazah Nur Azizah kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas nih, Mbak? Keras sedikit ya, Us. Oh, lebih keras sedikit. Bismillah, coba saya ulangi lagi nggih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cek suara dulu, sudah jelas belum? Sudah. Sudah, ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah izinkan kita pada pagi ini untuk bertemu secara daring di kajian Nasyatul Aisyah PDN Wonosobo. Hanya atas rahmat dan karunia dari Allah, juga takdirnya hari ini, pagi ini, jam ini kita dipertemukan oleh Allah lewat Zoom ini. Mudah-mudahan keringanan hati dan langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikut yang istiqomah di jalannya. Ayunda semua yang dirahmati oleh Allah, saya berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk sharing, kita sharing bersama, kita belajar bersama. Bagaimana untuk menanamkan pendekatan sains, menanamkan akidah atau tauhid melalui pendekatan sains. Saya izin share screen, Mbak. Pendekatan sains, adik kan suka sains. Sains itu ensiklopedia. Sains itu ilmu pengetahuan. Saya insya Allah beberapa kali edisi-edisi sebelumnya ketika materi-materi terkait dengan kemarin Bunda Khotijah, kemudian Aisyah, Fatimah ataupun yang lain yang dibahas, saya mengikuti yang disampaikan oleh Ustazah Evalinta ya, luar biasa kajian-kajian dari PDN Wonosobo yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu.
Dan itu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi perempuan-perempuan yang memang bisa melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi generasi yang kuat dan kokoh akidahnya. Gitu, okay? Baik. Ini tadi sudah disampaikan untuk perkenalannya. Saya di UMP, di PGSD juga mengajar mata kuliah yang semuanya berhubungan dengan sains atau IPA. Jadi nanti kita coba untuk sharing bagaimana pembelajaran IPA itu justru akan sangat menguatkan akidah atau tauhid dari anak gitu ya. Kemudian ini anak-anak saya sudah besar-besar, kelas 3 SMA dan kelas 3 SMP, semuanya di Pondok Pesantren Muhammadiyah ya, yang satu di SMA Tren Sen Sragen, yang besar ini, kemudian yang ini di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya mendapat apresiasi dari Suara Muhammadiyah yang terkait dengan penulis terbaik versi online. Nanti Ayunda semua bisa melihat atau kita sharing dengan tulisan-tulisan saya yang hampir sebagian besar berkaitan dengan pengasuhan, pendidikan dan juga hal-hal yang terkait dengan anak gitu nggih, bisa dilihat di Suara Muhammadiyah. Nah, kenapa menulis? Karena sesungguhnya membaca dan menulis ini adalah perintah Al-Qur'an gitu ya. Dan ini akan menjadi dasar bagi kita untuk membahas tema pada kesempatan kali ini. Kenapa tauhid dan kenapa dengan pendidikan atau pembelajaran sains. Ini di rumah saya biasa digunakan untuk belajar seperti ini. Kemudian sesi hari ini saya akan mencoba untuk sharing, kita dibagi menjadi 3. Ada dasarnya, dasar teologinya itu seperti apa, kemudian nanti akan saya munculkan tentang perkembangan atau fase perkembangan anak dan pendidikan, kemudian baru kita membahas ranah sainsnya gitu ya. Yang pertama, bahwa di dalam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, dan di sini ada disampaikan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim, bagi kita semuanya gitu kan. Sehingga ini terus menjadi semangat bagi kita Ayunda Nasyatul Aisyah, baik yang sudah menikah belum menikah, itu memang harus senantiasa mengupgrade ilmu kita gitu kan. Mengupgrade ilmu baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Yang sudah menikah pun tidak akan berhenti untuk belajar, karena ternyata perkembangan anak ini membutuhkan update ilmu yang terus-menerus gitu nggih. Dari mulai anak balita, kemudian anak masuk SD, SMP dan SMA, saya kira kan membutuhkan upgrade ilmu yang terus-menerus, dan ini membuat kita itu harus senantiasa belajar. Kalau ibunya tidak mau belajar, sementara mengharapkan yang terbaik dari anak-anaknya, itu yang sesuatu yang mustahil nantinya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kita belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Ada 2 sisi yang diperintahkan di sini, belajarlah kamu dan mengajarlah kamu, gitu kan. Ini menjadi perintah bagi kita, bagi seorang kader Nasyatul Aisyah untuk senantiasa belajar dan mengajarkan. Jadi kan posisinya ada 2 yang berbeda di sini. Kita belajar itu berarti posisi kita sebagai murid, kemudian kita mengajar berarti kita posisinya sebagai guru. Jadi, seorang muslimah, seorang kader Nasyatul Aisyah, maka dia harus punya 2 fungsi ini. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah mengatakan, jadilah guru sekaligus murid. Artinya apa? Kita harus senantiasa mengupgrade ilmu kita. Kita mau belajar apa saja yang bermanfaat untuk kehidupan dan untuk pendidikan anak, dan juga mengajarkan apa yang sudah kita miliki. Saya yakin di sini banyak sekali dari di antara yang hadir, yaitu yang lebih banyak ilmunya daripada saya gitu nggih. Nanti silahkan diberikan masukan-masukan atau diberikan tambahan jika ada yang terlewatkan dari apa yang saya sampaikan ini.
Nah, itu sebagai dasar untuk kita kenapa harus terus mengupgrade ilmu. Karena perkembangan zaman ini menuntut kita untuk terus update sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Nah, kemudian kita pahami di sini nggih, Ayunda semuanya, bahwa anak-anak ini mulai dari perkembangan anak-anak, kalau kita mengatakan ini adalah bayi, ya. Kemudian pada usia 0 sampai 2 tahun, kemudian setelah itu ada tamyiz, kemudian dia menjelang taklif, kemudian ada mukallaf. Kalau kita katakan dari 0 kemudian sampai usia 18 tahun itu adalah masa persiapan. Kemudian ada umur muda. Umur muda termasuk kita yang hadir di sini ya barangkali 18 sampai 35 tahun. Kemudian ada umur dewasa, 35 sampai 50 tahun. 50 tahun ke atas itu berarti ada umur tua. Kemudian ada lansia dan seterusnya. Nah, 50% dari perkembangan fisik otak itu sudah dicapai pada saat usia anak 2 tahun. 50% sudah dicapai pada saat usia anak, usia fisiknya ya, usia anak itu 2 tahun, perkembangan fisik ya, perkembangan fisik otak. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, ketika lonjakan perkembangan usia anak itu akan berakhir, perkembangan otak itu berakhir pada usia 10 tahun. Selanjutnya setelah 10 tahun itu perkembangannya lambat, ya, perkembangannya lambat. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini aktivasi yang harus kita lakukan pada anak berarti pada umur 0 sampai 2 tahun itu sudah 50% berkembang, kemudian sampai usia 10 tahun itu perkembangannya sudah berakhir. Nah, selanjutnya tinggal perkembangan-perkembangan yang lambat. Sehingga dari sini kita tahu bahwa optimal dalam pendidikan anak dari sisi apapun maka harus mulai dari 0 sampai 2 tahun. Kalau idealnya ya memang di dalam rahim ya, di dalam kandungan, bahkan sebelum menikah atau pranikahnya itu pun akan mempengaruhi perkembangan itu. Kemudian kenapa tauhid gitu kan? Kenapa tauhid terlebih dahulu? Nah, kita kembali pada teologi yang di pendidikan anak yang sudah kita kenal bersama yaitu surat Al-Maun surat 31 ayat 12 sampai 19. Nah, saya hanya akan menyoroti surat yang atau ayat yang pertama yaitu 12 ya. 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kemudian ayat 13-nya wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ada dua konsep besar yang diajarkan Al-Quran lewat Luqmanul Hakim, di mana beliau posisinya bukan sebagai nabi atau rasul, tapi sebagai hamba Allah yang Allah berikan hikmah kepadanya dan mengajarkan kepada kita tentang pola pendidikan anak. Dan di sini juga Luqman adalah seorang ayah. Sehingga kalau kita baca di dalam Al-Quran bahwa dialog pendidikan antara ayah dan anak itu memang lebih besar porsinya dibanding antara ibu dengan anak. Kalau saya membaca itu ada sekitar 14 dialog antara ayah dengan anak. Kalau ibu itu hanya sekitar 3 dialog. Nanti bisa dibaca referensinya lebih lanjut. Sehingga di sini memang sinergi pendidikan di dalam keluarga antara ayah, ibu itu memang harus dimotori sebetulnya oleh ayah gitu nggih. Sehingga anak tidak kehilangan figur seorang pemimpin yaitu ayahnya. Nah, kita kembali pada konsep syukur dan tauhid di sini. Sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Konsep yang pertama yang diajarkan dalam pendidikan oleh Luqman adalah bersyukur.
bukan mengerjakan sholat, bukan mengerjakan aturan-aturan ibadah yang lain, tapi bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, saya ingin mencoba merangkai apa yang sudah muncul di dalam Quran Luqman tadi dengan perintah atau dengan ayat Allah yang ada di surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 sebagai wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah. Mari kita coba cermati di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, kadang ketika kita menerjemahkan atau mentadabur Iqra itu hanya dikatakan perintah membaca gitu kan. Sehingga kita harus berliterasi, baik ayat kauliyah maupun kauniyah. Tetapi kadang rangkaian ayat berikutnya tidak kita tekankan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini sesungguhnya perintah ajaran tauhid dari Allah itu bahwa yang muncul di sini adalah nama Allah sebagai Al-Khaliq. Sebagai yang menciptakan. Bukan sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus gitu nggih. Tetapi sebagai Al-Khaliq. Nah, sehingga ini sebagai dasar fondasi kita yang harus kita gunakan dalam pola pendidikan anak, bahwa membaca ayat kauliyah maupun kauniyah itu dengan nama Allah yang menciptakan. Inilah yang nanti akan kita turunkan. Kenapa? Untuk menanamkan tauhid, ya, untuk menanamkan tauhid dengan pendidikan atau pembelajaran sains itu akan sangat matching gitu kan. Karena apa? Karena kita akan senantiasa menekankan kepada anak bagaimana anak pertama konsep bersyukur tadi. Konsep bersyukur. Mensyukuri apapun yang dikaruniakan Allah kepada kita, kepada anak. Kemudian yang kedua, konsep bahwa yang menciptakan alam semesta, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita akan senantiasa menyampaikan kepada anak bahwa Allah yang menciptakan kita, tubuh kita dan seterusnya. Ini sebagai dasar teologinya dulu, nggih. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, inilah yang saya angkat mendasari dari tema kita kali ini. Kita punya dasar-dasar teologis tadi, nggih, mulai dari Quran surat Luqman ayat 31 dan 32, kemudian Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian ini adalah Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sehingga kita akan coba hubungkan itu dengan kondisi atau dengan hal-hal yang harus kita lakukan.
Nah, kita sambungkan di sini dengan tujuan pendidikan nasional yang ketika Ayunda semua berprofesi sebagai guru ataupun tidak, ataupun sebagai guru yang ada di rumah, maka kalau kita mencermati tujuan pendidikan nasional di Indonesia itu bahwa tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sesungguhnya tujuan pendidikan nasional ini sudah sangat mulia, bahwa yang pertama tujuannya adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Tetapi apakah tujuan ini memang betul-betul sudah diwujudkan, sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pendidikan yang sudah ada? Seringkali kan kita hanya berhenti pada kognitifnya saja, psikomotoriknya gitu kan. Melatih anak punya sensori gitu kan, sensori psikomotor yang bagus, kemudian kognitif, berpikir HOTS dan sebagainya. Tetapi lupa bahwa tujuan yang pertama itu justru perintahnya adalah mendidik peserta didik itu menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau beriman dan bertakwa itu kan nyambung dengan yang Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu, bahwa membaca, perintah membaca itu dihubungkan dengan nama Allah sebagai Al-Khaliq gitu ya. Nah, yang sewu, kemudian kita masuk pada Nasihatul Aisyah itu punya yang namanya 10 pilar keluarga muda tangguh Nasihatul Aisyah. Yang pertama, pilar yang pertama ini yang saya hanya akan menyoroti yang pertama saja, nggih. Kokoh akidah dan akhlakul karimah. Bagaimana keluarga muda tangguh Nasihatul Aisyah itu punya akidah yang kokoh, punya akhlakul karimah yang bagus. Kalau tidak ada konsep, tidak ada kurikulum di dalam keluarga itu untuk menanamkan akidah yang baik kepada putra-putrinya. Bagaimana bisa terwujud kalau di dalam keluarga kita tidak pernah ada kurikulum itu? Sedangkan di sekolah-sekolah saja kan ada visi misi, ada tujuan, ada program dan sebagainya, nggih. Sehingga di keluarga kita juga harus ada ini kurikulum untuk mewujudkan akidah yang kokoh dan juga akhlakul karimah. Kurikulumnya bagaimana? Nah, ini yang harus kita coba bahas bersama barangkali di di dalam ranah-ranah yang lain gitu kan. Sebaiknya memang untuk mewujudkan misi keluarga itu memang harus diterjemahkan dalam kurikulum keluarga. Artinya harus ada kesepakatan dari awal. Tahun pertama yang harus dicapai apa oleh anak. Ketika anak berusia 1 tahun apa, 2 tahun apa, 3 tahun apa, dan seterusnya, itu harus kita buat kurikulumnya gitu ya. Nah, kemudian saya masuk pada pendekatan sains. Kalau tadi dasarnya sudah, saya masuk pada perkembangan anak dulu nggih, perkembangan anak dulu. Nah, ini perkembangan embrio yang ada di dalam rahim ibu, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, pastinya nanti akan yang belum menikah mudah-mudahan segera diberikan jodoh, ditemukan jodoh yang diharapkan gitu nggih. Kalau tahu belum dipertemukan ya kita memperkuat doa dan ikhtiar. Nanti kalau sudah dipertemukan jodoh, kemudian ketemu lagi, kok belum punya anak, lah belum diberikan anak, belum diberikan momongan, maka diperkuatkan lagi oleh ikhtiar lagi. Barangkali kisah Nabi Ibrahim yang termuat di dalam Quran surat Az-Zariyat, kalau tidak salah ayat 31 dan seterusnya, ya, nanti bisa dicek di dalam Al-Quran, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita ketika beliau didatangi oleh malaikat yang bertamu itu. Artinya dari kisah itu kalau menurut saya bisa diambil inspirasinya bahwa Nabi Ibrahim kedatangan tamu di dini hari yang mengucapkan salam. Kemudian salamnya dijawab oleh Nabi Ibrahim gitu kan. Kalau kita yang kedatangan tamu di dini hari kira-kira bagaimana, dijawab enggak salamnya, kemudian dibukakan pintunya enggak gitu ya kita. Mungkin enggak ya, tinggal tidur gitu ya. Tapi kan kalau Nabi Ibrahim tidak. Kemudian dibukakan, kemudian beliau kalau di dalam Al-Qur'an itu menyuguhkan daging sapi muda yang gemuk yang dibakar gitu kan.
bahasa kita mungkin sate gitu ya, atau sapi panggang. Bayangkan malam-malam belum ada GoFood, belum ada Grab, beliau menghidangkan makanan itu. Setelah dihidangkan, kemudian ternyata tidak disentuh kan oleh para tamunya tadi yang ternyata mereka adalah malaikat. Setelah diamati ternyata orang-orang yang berbaju putih tadi kakinya tidak menginjak di bumi gitu kan. Jangan takut gitu kan. Kami adalah utusan dari Allah untuk mengabarkan berita gembira kepadamu. Apa berita gembira yang disampaikan? Yaitu malaikat tadi mengabarkan berita gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya keturunan, yaitu Nabi Ismail. Yang bisa dipetik dari sini adalah melakukan perbuatan baik di luar kebiasaan, melakukan perbuatan baik di luar kebiasaan agar Allah itu melimpahkan rahmatnya dan Allah memberikan karunia-Nya sesuai yang kita inginkan gitu kan. Bukan hanya melakukan perbuatan baik sesuai dengan kebiasaan gitu kan. Kalau menerima tamu dikasih minum barangkali ya standarnya begitu nggih. Tapi kalau malam-malam kemudian ada hidangan sampai menyuguhkan daging yang sudah dibakar, itu kan perbuatan baik yang di luar kebiasaan yang sangat baik. Sehingga Allah pun memberikan imbalan yang luar biasa pada saat itu gitu ya. Nah, itu sebagai inspirasi kita bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah tapi belum dikaruniai putra-putri. Nah, ini fase perkembangan embrio yang ada di dalam rahim dari mulai umur 1 sampai dengan 9. Ini syarat dengan pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita lihat perkembangan embrio itu mulai dari usia 7 minggu, 7 minggu itu kan berarti 7 minggu, 1,5 bulan ya, 1,5 bulan ya. Dia sudah mempunyai otak, kemudian mata, kemudian di sini adalah jantung, plasenta. Artinya otaknya sudah terbentuk. Nah, sehingga pada saat itu komunikasi antara ibu dengan anak dengan menanamkan pendidikan tauhid sejak dari dini ini, ketika anak di dalam kandungan ini sudah mulai berlangsung gitu kan. Sudah mulai berlangsung. Jangan sampai justru yang kita sibukkan adalah makanan-makanan, hal-hal yang berupa fisik saja, tetapi justru di sini pola pendidikan yang harus kita tanamkan sejak dari dini di sini. Nah, bentuknya seperti ini, mulai dari kondisi otak bayi ya, ini otak bayinya dari mulai umur 25 hari Ayunda. Jadi 25 hari itu 25 hari 25 hari belum ada 1 bulan nggih, otaknya sudah terbentuk seperti ini. Sehingga kan ini berarti membutuhkan apa? Membutuhkan membutuhkan rangsangan ya. Membutuhkan rangsangan dari ibunya untuk membutuhkan stimulasi. Nah, membutuhkan stimulasi dari ibunya untuk bisa meningkatkan kerja atau kinerja dari saraf-saraf otak yang ada di sini. Ya, meningkatkan kinerja saraf-saraf otak yang ada di sini, menyambungkan saraf-saraf otak yang sudah ada, gitu kan? Menyambungkan saraf-saraf otak yang sudah ada. Kalau di dalam perkembangan yang terbaru yang saya baca kemarin itu bahwa bukan hanya USG sekarang yang dikembangkan, tetapi dengan menggunakan teknologi nano itu kan janin yang ada di dalam rahim ibu itu bisa difoto dari dalam. Bukan hanya dengan menggunakan USG. Ketika difoto dari dalam itu ternyata ketika ibunya itu marah gitu kan, ibunya itu sedang kondisi marah, ternyata wajah adik bayi tadi juga marah gitu kan. Ketika ibunya sedih, menangis, maka wajah si adik yang ada di dalam kandungan tadi juga wajahnya sedih. Demikian juga ketika ibunya berbinar-binar, gembira dan seterusnya, maka wajah dari janin yang ada di dalam kandungan itu juga berbinar-binar gembira. Nah, subhanallah kan luar biasa bahwa sambungan antara kondisi ibu dengan kondisi janinnya itu tadi. Sehingga memang karena kita dikaruniai Allah dengan kecerdasan linguistik yang luar biasa, 20.000 kata per hari kalau kata Dr. Aisyah Dahlan itu,
itu memang profesi ataupun kegiatan yang paling bagus bagi seorang perempuan barangkali memang menjadi guru ya, menjadi guru, menjadi dosen, ustazah dan sebagainya. Sehingga potensi ini tidak digunakan untuk ghibah gitu kan, tidak digunakan untuk membicarakan hal-hal yang sia-sia, tapi memang digunakan untuk kecerdasan linguistik yang solihah, yang terarah gitu kan, mengajak putra-putrinya untuk berdialog sejak dari dini. Ya Allah nak, engkau sudah diciptakan oleh Allah gitu kan, di dalam rahimnya ibu, Allah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan ibumu dan seterusnya. Sehingga ibu itu memang harus pintar, harus cerdas agar bisa mengajak dialog putra-putrinya. Coba kalau ibunya nggak cerdas, gimana cara mengajak dialognya? Kan susah juga, nanti cuma diem gitu kan, seperti itu. Nah, ketika perkembangan otaknya seperti ini, berarti kan stimulasinya itu harus diberikan memang sejak awal-awal kehamilan gitu kan. Awal-awal kehamilan. Tidak bisa menunggu ketika anak sudah lahir. Sehingga bagaimana ketika makan, ketika kita makan, maka kita pun berdialog dengan janin yang ada di dalam kandungan kita. Ayo nak, mari kita makan. Kita berdoa dulu ya. Kemudian baca bismillah, menggunakan tangan kanan gitu kan. Makanan yang dimakan adalah makanan yang halal. Ini adalah nasi. Nasi itu diperoleh dari padi. Padinya siapa yang menanam? Yang menanam dulu. Kemudian setelah yang menanam, kalau cuma ditanam oleh manusia, hanya atas apa namanya kekuasaan manusia saja tidak bisa gitu kan. Bagaimana mungkin padi yang hanya satu bulir tadi berkembang menjadi isi yang puluhan bulir gitu kan, atau ratusan bulir gitu kan misalnya. Nah disinilah Allah kita kenalkan pada anak kita lewat dialog-dialog kehidupan sehari-hari yang lekat dengan anak gitu kan, yang lekat dengan anak. Kita sendiri yang mendialogkan itu gitu kan, kita sendiri yang dialogkan itu. Nah ini kalau tadi masih ada di dalam kandungan. Nah sekarang ketika fasenya periode kritis otak anak, kita coba menelisik ulang ya. Walaupun saya sudah melahirkan gitu kan, ya siapa tahu besok melahirkan kembali kemudian atau mengajarkan ilmu ini kepada orang lain yang barangkali hari ini tidak ikut ya. Ini kita lihat mulai dari konsepsi pembentukan sinaps atau sambungan yang ada di dalam otak. Ternyata ketika usianya yang paling awal yang bisa dibentuk adalah kemampuan melihat, kemampuan penglihatan 0 sampai 9 bulan. Jadi ketika bayi itu lahir, kemampuan yang pertama dia bisa melihat yang paling dini dia bisa menggunakan adalah penglihatan. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an itu ketika Allah menyampaikan pasti akan dimulai dengan innas sam'a wal basara wal fuada dan seterusnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ketika kemampuan melihat, dia akan melihat siapa saja orang yang ada di dekatnya. Dia akan melihat siapa saja orang yang menyentuhnya. Makanya ketika bertemu dengan orang yang tidak pernah dia lihat, kemudian dia nangis ketika dibopong, nah itu bagus gitu kan. Jangan sampai dia ketemu orang asing, nggak ada respon, artinya mau saja digendong siapa saja gitu kan misalnya. Tapi ketika dia nggak pernah disentuh oleh orang, kemudian dia kan bisa membedakan sentuhan itu. Bahwa sentuhan yang paling dia rasakan nyaman adalah ayah dan ibunya, gitu kan. Jangan sampai justru sentuhan yang paling nyaman itu oleh orang lain, gitu kan yang bukan kita sebagai orang tuanya. Nah, kemampuan penglihatan yang pertama yang dimiliki oleh anak ini harus kita sambungkan dengan konsep syukur tadi dan tauhid. Ketika kita mengajak anak untuk berdialog, kemudian kita ajak anak untuk berdialog walaupun belum bisa berbicara. Ya Allah, alhamdulillah engkau punya mata dua yang sehat, yang sempurna. Matamu ini bisa digunakan untuk melihat karena ada karunia dari Allah. Di dalam mata ada apa saja komponennya gitu kan. Semuanya pasti pernah belajar IPA ya, baik di SD, SMP, SMA, kemudian nanti ketika kuliah kan juga ada IPA.
Saya ada ini, misalnya saya lompat ke sini ya. Nah ini putra-putri yang sudah kelas 6, kemudian di SMP dan sebagainya kan pasti sudah melihat komponen dari mata ini. Nah ibu-ibu Ayunda semua juga harus belajar tentang ini. Wah bukan guru lagi, lah kan harus menjadi guru yang terbaik bagi putra-putrinya, gitu kan? Bagaimana mungkin kita mengajarkan tauhid dengan pendekatan sains, padahal kita tidak tahu tentang ilmu yang dekat dengan kita. Ini mata, gitu kan? Kita hadirkan gambar mata. Bagaimana caranya, gitu kan? Kita bisa ngeprint kan gambar mata itu, kemudian kita perlihatkan kepada anak, atau anak kita ajak bercermin, mengaca. Lihatlah nak bagaimana indahnya matamu. Di dalam mata ini ada kelopaknya, ada kelenjarnya, ada saluran air mata gitu kan. Kemudian ada sklera, ada pupil. Wah, kalau habis dari luar, kemudian masuk ke dalam rumah, itu matanya rasanya gelap rasanya gitu kan. Harus kemudian merem dulu biar bisa seimbang. Allah itu luar biasa mengeluarkan air mata. Coba kalau kita nggak bisa nangis gimana rasanya gitu kan. Ternyata kita bisa nangis dan nangis itu sehat gitu kan. Menangis itu sehat. Jadi kalau anak-anak kita nangis, biarkan saja nangis dulu, nanti selesai. Karena itu bagus untuk kesehatan jantung juga. Jangan setiap anak nangis kemudian diam-diam, biarkan saja dulu nangis, tidak apa-apa gitu kan. Nah, sampai pada konsep bahwa mata itu adalah karunia Allah untuk melihat alam semesta ini. Maka engkau harus bersyukur kita gunakan mata ini untuk hal-hal yang baik. Apa fungsinya mata gitu kan? Kita tidak hanya mengenalkan fungsi mata untuk melihat. Kalau hanya untuk melihat, monyet, sapi, kemudian kucing juga punya mata untuk melihat, kan gitu ya. Tapi kalau kita kenalkan fungsi mata itu untuk beribadah kepada Allah, gimana caranya gitu kan? Kita melihat ayat-ayat Allah, kemudian kita melihat keindahan alam semesta, kita bersyukur kepada Allah. Nah, bukti syukur itu apa gitu kan? Bukti syukur itu adalah iya, kita dekat kepada Allah, kita tunaikan perintah Allah, kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik, kita gunakan mata untuk membaca Al-Qur'an, mengkaji ayat-ayat Allah dan seterusnya. Itu kita tanamkan sejak dari dini. Jadi kalau saya dulu biasanya ngeprint di dinding-dinding apa namanya di dinding kamar itu penuh dengan gambar-gambar begitu. Anak digendong, didekatkan pada gambarnya, kemudian saya kenalkan, anak gendong lagi didekatkan pada tulisan apa, dikenalkan. Walaupun anak belum bisa bicara, baru baru hanya bisa melihat gitu kan, baru bisa melihat waktu itu. Nah, itu memang sejak dari dini kita kenalkan seperti itu. Saya balik lagi ke sini, nggih. Nah, setelah kemampuan penglihatan, maka ada kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara ini sudah muncul 0 sampai 3 tahun. Nanti tinggal fasenya umur berapa berbeda-beda nggih tiap putra-putri. Nah, ini yang harus diinisiasi atau stimulasi oleh ibu juga gitu kan. Sehingga kalau ibunya cerewet solihah, insya Allah anaknya juga akan menjadi bisa merekam tadi, bisa merekam apa yang disampaikan oleh ibu. Bagaimana ketika ini mengganti popok, kemudian mengganti baju, ibu juga dengan berdoa, gitu kan? Mengajarkan doa, kemudian juga mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak pada saat seperti itu. Nah, kemudian ada perkembangan yang lain, perkembangan emosi, logika motorik, dan matematik. Kemudian ada interaksi kemandirian, perkembangan motorik, sosialisasi dengan teman sebaya. Nah, ini baru pada usia 3 sampai 6 tahun. Itu kan. Kemudian sosialisasi yang motorik, sosialisasi teman sebaya ini juga perlu dilatih nantinya. Perkembangan bicara dan bahasa. Ini sudah ada di dalam kandungan, semenjak dalam kandungan sampai dengan 4 tahun. Nah, berarti kan betul ya bahwa harus diajak berkomunikasi secara interaktif ketika berada di dalam kandungan. Ya. Saya langsung saja. Kemudian untuk perkembangan otak anak ini, maka NA kemarin kan mengusung anti stunting itu ya, karena kita banyak menemui remaja atau balita-balita yang mengalami stunting atau kerdil akibat adanya kebutuhan nutrisi yang kurang baik juga di sini. Nah, 80.000 hari pertama kehidupan, 80%
kecerdasan anak itu terbentuk di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu berarti berapa tahun? 3 ya, 3 tahun. Di 3 tahun. Nah ini, sehingga perkembangan otak ini dengan nutrisi yang baik akan seperti ini. Kalau nutrisinya tidak tercukupi atau ada hal-hal yang terganggu, maka otaknya tidak berkembang, otaknya kecil begini. Nah, sehingga ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan di masa yang akan datang. Termasuk kebiasaan ibu juga dalam mengkonsumsi makanan-makanan itu tentunya akan berpengaruh kepada bayi yang dilahirkannya. Tahap perkembangan kognitif biasa. Ini kalau para bu guru saya kira paham tentang ini dan kita sebagai orang tua juga bisa memahami ini sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran yang pas. Nah, ini kita mulai atau saya batasi di sensorik motorik 0 sampai 2 tahun saja. Mengorganisasi kenyataan dengan kemampuan indera dan motorik. Kenyataan yang harus disajikan adalah kenyataan dunia nyata, bukan dunia yang ada di HP, bukan dunia yang ada di gadget, tapi mengorganisasi kenyataan, menghadirkan dunia nyata yang ada di dalam dekat dirinya. Tadi saya contohkan mata, kemudian nanti hidung, telinga, kemudian kulit, kemudian ini lidah atau pengecap, gitu ya. Kemudian itu yang anak-anak miliki semua. Kemudian yang terdekat lagi adalah udara yang dia ambil untuk bernafas setiap hari, kemudian air yang ada di sekelilingnya, itu juga hal-hal yang nyata, termasuk benda-benda yang ada di sekitarnya. Benda yang cair, yang padat, yang gas gitu kan, benda tajam, benda tumpul, kemudian benda yang bisa menghantarkan listrik, yang tidak menghantarkan listrik dan sebagainya, itu kan dekat dengan anak, termasuk mengenalkan benda yang halus dan kasar, tanah, butiran pasir, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa itu endingnya adalah Al-Khaliq tadi yang menciptakan adalah Allah, bukan hanya sekedar bertujuan untuk stimulasi dari sensori motoriknya, tapi senantiasa ditanamkan bahwa yang menciptakan ini adalah Allah. Kita memang harus aktif gitu kan, kita memang harus aktif di dalam pembelajaran anak di usia-usia awal ini gitu ya. Nah, kalau misalnya fase perkembangan anak menurut syariat itu kita bagi misalnya ada yang terkait dengan usia bayi 0 sampai 2 gitu kan, semenjak lahir hingga usia 2 tahun. Pada masa ini orang tua perlu mengembangkan kasih sayang dua arah ya. Kasih sayang dua arah antara anak dan ibu. Anak harus merasakan sentuhan, disentuh, dibelai, kemudian dipeluk, dicium dan sebagainya. Itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Jangan sampai justru yang dikenali anak adalah sentuhan dari orang lain gitu ya. Kemudian anak-anak atau kita katakan tufulah, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Masa untuk memberikan dasar-dasar tauhid pada anak yang mendorongnya untuk bergerak melakukan sesuatu yang baik menurut Allah. Nah, ini menanamkan tauhid kepada anak itu adalah agar anak bisa punya motivasi, punya dorongan bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu adalah tujuannya karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, ini kita tanamkan usianya ketika usia 2 sampai 7 tahun. Sambil berdialog tadi gitu kan, sambil berdialog tadi. Apalagi kalau kita lihat bahwa perkembangan otak anak itu kan nanti akan selesai usia 10 tahun ya, kemudian itu akan melambat. Kalau yang maksimal yang 50% tadi ya 0 sampai 2 tahun. Nah, tabel ini membuktikan bahwa otak kita berkembang sangat pesat pada awal masa anak-anak. Nah, ini perkembangannya memang pesat pada masa anak-anak, bukan masa kita setelah tua atau dewasa seperti saya barangkali yang usianya hampir kepala 5 gitu ya. Nah, kemudian masuk pada masa-masa tamyiz atau 7 sampai 10 tahun ya. Sehingga pada usia 7 sampai 10 tahun inilah masa awal anak dalam membedakan baik dan buruk melalui penalarannya. Pada masa ini anak perlu mendapatkan pendidikan pokok syariat.
Sehingga di dalam Islam, maka perintah mendirikan sholat bagi anak adalah usia 7 tahun. Kemudian ketika tidak sholat, pada usia 10 tahun tidak sholat, maka dipukul. Nah, pada usia tamyiz inilah anak harus mendapatkan pendidikan pokok tentang syariat. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Gitu kan? Mana yang tidak boleh dikerjakan. Apakah sholat pada usia 2 tahun tidak boleh? Ya boleh, tapi kita tidak menekankan kewajiban sehingga ketika anak tidak sholat dihukum, kan nggak begitu gitu ya. Tapi ada fase-fasenya di sini. Pendidikan syariat ini ditanamkan pada usia 7 sampai 10 tahun. Sehingga disinilah anak-anak dibekali dengan halal, haram, kemudian mana yang boleh dan tidak boleh. Kemudian meningkat pada usia berikutnya, yaitu usia 10 sampai 15 tahun. Pada masa ini anak memerlukan pengembangan potensinya. Pada masa ini juga anak mencapai akil balik atau akalnya sampai, kalau kayak gitu. Kalau saya lihat di luar negeri, di beberapa negara, kalau kita kan saya lihat di Indonesia misalnya penitipan anak di Aisyah gitu kan, misalnya kan usianya ada yang bahkan belum bisa jalan dititipkan gitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu nggak begitu. Penitipan anak itu hanya menerima penitipan anak ketika anak tadi sudah bisa BAB sendiri. Jadi pengasuhnya yang di situ tidak diributkan dengan BAB dari anak. Jadi ada yang mengatakan, pakar psikologi ada yang mengatakan anak dikatakan sudah tamyiz, sudah secara secara fisik sudah dikatakan tamyiz itu ketika dia sudah bisa cawik sendiri, BAB kemudian cawik sendiri dan tanpa bau gitu kan. Nah, kita kan terkadang anak-anak yang sudah usia TK itu ada yang belum bisa cawik sendiri gitu kan, bahkan masih dicawiki. Ada yang belum bisa mengancingkan resletingnya sendiri, bahkan masih dibantu oleh orang tua. Tapi kalau di luar negeri bahkan itu menjadi syarat ketika anak harus masuk penitipan anak gitu kan, sehingga mereka mengajarkan kemandiriannya memang sejak dari dini gitu kan. Anak dibekali mengajarkan kemandirian sejak dari dini. Kemudian yang berikutnya adalah ketika usia 15 sampai 16 tahun, yaitu di dalam usia taklif di sini, anak usia ini harus tertanam rasa tanggung jawab baik pada diri, orang tua ataupun lingkungannya. Nah, ini sudah fasenya orang tua menjadi sahabat bagi anak. Ada saatnya orang tua memanjakan anak dalam artian ketika usia 0 sampai 7 itu tadi, dia menjadi seperti raja. Tapi ada saatnya orang tua nanti bisa menjadi sahabat bagi anak. Sahabat ketika anak berusia remaja. Ambil dari referensi dari Ustadz Fauzil Adim ya. Kemudian ini untuk kita bisa memahami tipe kecerdasan anak yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menerapkan pola pembelajaran yang berbeda di setiap anak-anak kita. Insya Allah kalau kita punya 5 putra, ya kita pasti punya 5 ilmu, punya 5 pengalaman. Kalau putranya 2 ya punya 2 jenis. Kalau putranya 3 juga sama, gitu kan? Jadi mengenali tipe kecerdasan anak itu perlu kita lakukan agar kita bisa mendampingi pola belajar yang pas. Ada anak yang sukanya menggambar ketika belajar gitu kan, sambil menggambar, sambil menyanyi, bahkan menggambar bu gurunya atau pak gurunya ketika di dalam kelas. Nah, itu bisa saja berarti dia kecerdasannya adalah kecerdasan yang visual, harus divisualkan. Atau anak yang tidak bisa diam. Anak yang tidak bisa diam bukan berarti bandel dan nakal nggih, Ayunda semuanya, tapi memang barangkali kecerdasannya adalah kinestetik gitu kan. Atau mungkin dia punya kemampuan dua-duanya atau 3 sekaligus dalam satu dirinya. Nah, itu yang perlu kita kenali juga. Nah, sehingga fase-fase inilah memang kita harus betul-betul memahami usia anak kita ada di mana. Wah, saya punya putra 3 ya Bu, yang ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMA. Wah, itu luar biasa. Berarti pola komunikasinya, pola pendidikannya harus 3 jenis yang berbeda. Karena memang
fasenya beda Ya gitu udah kan. maem gini. Egosentris, dia merasa selalu Ambil benar situ. gitu kan. Semakin ke sini, semakin ke SMA, maka akan berbeda. Akan lebih sering dengan temannya ketika usianya mulai SMA, justru lebih sedikit dengan orang tuanya gitu kan. SMP itu harus mendapatkan pengakuan, dia ingin tampil beda gitu kan. Nah, fase-fase usia anak SD juga ingin diterima kelompok. Dia sukanya konflik-konflik adaptif yang bisa diterima oleh kelompok yang lain. Nah, kalau kita punya putra-putri yang fase usia yang berbeda, maka memang membutuhkan pendekatan dan pola yang berbeda. Nah, itu tadi seputar tentang dasar teologis, kemudian pendekatan anak. Nah, kemudian dalam pendekatan sains seperti apa? Nah, tadi sudah saya singgung di awal, bahwa kita mulai dengan yang ada pada diri anak itu sendiri. Mulai dari mata, kemudian telinga. Nah, ini telinga. Kita bisa mencetak ngeprint gambar telinga, kemudian kita tunjukkan kepada anak, atau kita bisa menggunakan kalau anak sudah biasa diajak berkomunikasi dengan telepon-teleponan itu. Nah, kemudian dari situ kita sampaikan ini, walaupun anak belum bisa berbicara, tapi sampaikan sejak dari awal bahwa bagian-bagian telinga yang diberikan oleh Allah itu seperti ini. Telinga fungsinya apa gitu kan. Sekali lagi tidak hanya digunakan untuk mendengar tetapi digunakan untuk mendengar yang baik ya, digunakan untuk mendengar yang baik. Kemudian tidak semua yang didengar harus disampaikan kepada orang lain. Ada sebuah hadis kan, kalau kita selalu menyampaikan apapun yang kita dengar, selalu menyampaikan apapun yang kita terima, yang kita dengar, maka kita dianggap sebagai seorang pendusta atau pembohong gitu kan. Karena harus kita saring-saring dulu kan. Yang kita dengar itu cukup baik atau baik saja tapi tidak benar tapi tidak baik misalnya. Sehingga berita itu hanya cukup sampai pada diri kita saja gitu kan, tidak kita sampaikan lagi kepada orang lain. Nah, termasuk di sini adalah bagaimana menggunakan telinga ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita sampaikan kisah Abdullah Umi Maktum ya, yang pada waktu itu tidak bisa melihat, kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya harus ke masjid?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau mendengar azan?" Gitu kan? "Iya, saya mendengar azan." Berarti engkau harus ke masjid. Padahal kondisinya tidak bisa melihat, tapi masih bisa mendengar. Sehingga menggunakan telinga untuk mendengarkan azan, memenuhi panggilan Allah, itu adalah yang kita sampaikan. Oke, kemudian hidung. Apalagi kondisi sekarang pada saat COVID-19 ini juga hal yang kita bisa berdialog kepada putra-putri kita terkait dengan saluran pernafasan, di mana Allah menghadirkan makhluk kecil yang luar biasa bisa menghebohkan seluruh dunia dan sendi-sendi kehidupan ini. Bagian hidung, kemudian bagian paru-parunya yang digunakan untuk bernafas. Bagaimana ketika bernafas itu kita tidak perlu membayar. Kalau toh membayar dibutuhkan uang, yang kemarin saya dengar satu tabung oksigen itu 300 sampai 1.200.000 misalnya. Nah, ini juga pendekatan sayangnya kepada anak bisa dimasukkan. Bagaimana konsentrasi oksigen itu pas dan bisa kita hirup dan kita tidak merasa kesulitan. Bahkan ketika tidur pun tanpa kita sadar kita tetap bernafas. Bagaimana ketika Allah menghentikan itu gitu kan. Nah, itu bisa disampaikan. Lidah sama juga pada saat COVID-19 ini para penyintas COVID sudah menyampaikan bahwa tidak bisa merasakan makanan apapun, tidak bisa membedakan rasa, tidak bisa membau. Nah, ini kan hal-hal yang ternyata tidak sepele ketika kita mempunyai nikmat lidah dan nikmat pembau ini. Harus kita sampaikan kepada putra-putri kita bahwa Allah itu ternyata luar biasa memberikan pengecap di dalam lidah kita sehingga kita bisa membedakan rasa. Kita bisa merasakan bedanya antara sate dengan pisang, dengan brotowali misalnya, dengan teh dengan kopi dan sebagainya. Subhanallah, ternyata karunia Allah itu luar biasa, Nak.
maka gunakan lidah ini untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar gitu kan. Jangan sampai hanya karena lidah ini maka banyak orang yang tidak selamat dari ucapan kita gitu kan. Itu sampai ke situ. Kemudian yang terakhir adalah tentang kulit. Bagaimana kelenjar-kelenjar atau rambut yang ada di dalam kulit kita ini ternyata bisa membedakan mana yang halus dan mana yang kasar. Bisa digunakan untuk mengeluarkan keringat, bisa digunakan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Ini semuanya adalah ciptaan Allah gitu kan. Termasuk kulit kita yang berwarna coklat ya, tidak cenderung putih gitu kan. Itu juga ciptaan dari Allah gitu kan. Dan apa yang Allah karuniakan kepada kita ini harus kita jaga. Jadi dialog-dialog sederhana seperti itu dengan pendekatan alam semesta yang ada. Ini belum sampai pada matahari, bulan, bintang, tata surya gitu kan yang kita kenalkan. Kalau nanti dikenalkan lagi tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita, kemudian tumbuh-tumbuhan, proses bernafas dan sebagainya, fotosintesis itu akan lebih kompleks lagi. Jadi saya berharap bahwa tidak hanya melatih motorik, sensorik, motorik anak saja yang kita terus konsentrasikan, tapi justru dari situ itu bagaimana anak bisa tergerak untuk melakukan penanaman tauhid ini untuk bisa melakukan perbuatannya itu kembali pada tujuannya hanya kepada Allah. Itu yang ingin kita tanamkan. Nah, itu hal-hal yang bisa saya sampaikan barangkali untuk kesempatan kali ini. Materinya sangat panjang kalau mau membicarakan dengan pendekatan sains, tapi ini saja contoh-contoh sederhana yang ada di diri kita sendiri sebelum nanti kita mencontohkan yang ada di alam semesta, galaksi dan sebagainya. Sehingga menjadi ibu itu memang harus cerdas gitu kan, harus bisa menguasai beberapa ilmu yang ada sehingga nanti ketika ibunya cerdas gitu kan, nanti keluarga muda tangguh nasiatul aisyah itu juga bisa diwujudkan dengan kontribusi kita sebagai calon ibu dan ibu yang cerdas lahir dan batin. Itu saja sharing dari saya. Silakan kalau ada tambahan dari Ayunda semua bisa ditambahkan nanti. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemulairan katsir kepada Ustazah Azizah yang telah menyampaikan pematerinya. Sangat luar biasa nggih ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Monggo bagi Ayunda dan teman-teman semua yang mau bertanya, kami tunggu di chat nih. Ustazah Azizah, ini ada yang bertanya, kami bacakan. Bagaimana menjawab pertanyaan anak ketika menanyakan Allah rumahnya di mana? Allah bentuknya seperti apa dan sebagainya. Karena anak-anak selalu mengejar terus pertanyaan seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih. Ini anak usia berapa? Kalau anak usianya kurang dari 6 tahun. Ya, jadi memang ada fase-fase tadi yang sudah saya sampaikan untuk fase rasa keingintahuan anak yang tinggi. Atau anak itu dari usia ketika dia sudah bisa bicara, berarti mungkin usia 1 tahun lebih atau 2 tahun, 3 tahun, maka akan menanyakan hal-hal gitu kan, yang menurut dia kebingungan gitu kan. Nah, maka kita ajak dialog. Dulu saya juga pernah ditanya oleh anak saya waktu itu, Bu, kok hujan toh? Itu surganya bocor ya, gitu kan, misalnya. Atau nanti kalau menanyakan ini isi bensin misalnya untuk mobil atau motor, dia lebih tinggi lagi tanyanya. Oh kalau gitu, kalau tumbuhan minum itu sehari butuh berapa liter ya? Gitu kan. Tumbuhan apa gitu kan? Oh ya tumbuhan apa saja kan minum.
pisang, durian gitu kan, itu butuh berapa liter sehari. Nah, disinilah fungsi kita sebagai ibu memang harus cerdas tadi untuk menyampaikan itu. Nah, jika anak menanyakan yang terkait dengan Allah gitu kan, kita lihat dulu usia anak berapa nggih? Kita lihat dulu usia anak berapa. Nah, kita jelaskan ketika usia anak, contoh misalnya anaknya umur 2 atau 3 tahun. Maka kan belum bisa anak umur 2 atau 3 tahun untuk memahami sesuatu seperti yang kita harapkan gitu kan. Maka kita sampaikan jawaban yang pertama, Allah adalah pencipta kita nak. Allah adalah Al-Khaliq gitu kan. Maka yang menciptakan berbeda dengan yang diciptakan. Contohnya gitu kan, kita buat contoh. Ini ada meja, ada kursi gitu kan. Siapa yang membuat meja dan kursi gitu kan? Itu Pak Tukang gitu. Pak Tukangnya gimana? Dengan kursi sama meja sama atau enggak? Ya beda gitu kan. Ya beda. Nah, itu kalau usianya 3 tahun. Kemudian Allah ada di mana? Allah ada di mana? Bentuk seperti apa? Maka kita kembalikan lagi di awal. Allah itu pencipta kita, maka tidak sama bentuknya dengan kita. Kemudian kita sambungkan dengan cerita lain, karena sesungguhnya anak sedang membutuhkan jawaban dari rasa keingintahuannya, gitu kan? Kita sambungkan dengan cerita yang lain, misalnya kalau ingin melihat kekuasaan Allah, gitu kan? Buktinya kekuasaan Allah semesta ini, gitu kan? Inilah yang diciptakan oleh Allah. Matahari, bulan, bintang, gitu kan? Diciptakan oleh Allah. Maka yang menciptakan itu hebat, luar biasa. Termasuk Anda juga diciptakan oleh Allah dari rahim ibu dan seterusnya. Tapi kita tidak perlu menjelaskan di atas ars. Nanti bingung lagi anak. Ars itu apa? Gimana lah? Nanti ibu bingung lagi jawabnya, gitu kan? Lihat usianya dulu. Tapi kalau usianya, saya kira kalau usianya sudah SMP dan SMA kan karena sudah mendapat pembelajaran lebih lanjut, sudah bisa kita arahkan. Tapi yang anak-anak usia dini ini, jangan kita berikan jawaban yang membuat mereka